Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Baik, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat suatu tema, yakni tentang keistimewaan di dalam bulan Sya'ban. Tema ini sangat erat kaitannya karena beberapa hari lagi kita akan melaksanakan ibadah yang kaitannya dengan nisfu Sya'ban. Maka saya rangkum keterangan ini ada di sebuah kitab yang sangat fenomenal, yakni karangan beliau yang terhormat Muhammad Said Alwi Al-Maliki, yakni dalam kitab Pada fi Sya'ban. Beliau merangkum keutamaan bulan Sya'ban terbagi menjadi 10 keutamaan. Yang pertama adalah bulan Sya'ban adalah bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat ke permukaan bumi, dan begitu dekatnya antara jarak manusia dengan malaikat sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, wahai malaikat, untuk menerima, untuk menulis semua permohonan dan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah begitu mulianya tentang keutamaan bulan Sya'ban sehingga bulan Sya'ban khususnya di nisfu Sya'ban dikatakan sebagai malam yang mubarak. Yang kedua, pada malam nisfu Sya'ban ada yang dinamakan dengan Qismut Takfir atau disebut sebagai pembagian takdir. Hal ini sangat kaitannya dengan nisfu Sya'ban karena Allah Subhanahu wa taala memutuskan takdirnya pada malam nisfu Sya'ban ini. Apapun yang akan terjadi, baik itu adalah kematian, jodoh, rezeki dan yang lain sebagainya, itu semata-mata ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Sya'ban ini. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir seorang hamba, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan catatan takdir tersebut kepada hamba tersebut. Keistimewaan yang ketiga dalam nisfu Sya'ban adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa dari hambanya. Hal ini didasarkan dalam suatu hadis bahwasanya yuttali'ullahu ta'ala lailata nisfi Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyakhinin. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa setiap orang-orang yang beriman kepada Allah pastinya, kecuali orang-orang yang musyrik dan selalu menebarkan kebencian. Insyaallah inilah keistimewaan yang akan diturunkan kepada hamba-hambanya Allah, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam nisfu Sya'ban. Keistimewaan yang keempat adalah di bulan yang sangat mulia ini Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doa-doa dari hambanya yang memohon kepada Allah. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena di dalam beberapa hadis disebutkan, di antaranya khamsul layalin la yuraddu fihinna ad-du'a. Ada 5 malam yang dimana di dalamnya doa tidak akan ditolak, artinya diterima oleh Allah. Apa itu? Fi awal Rajab yang pertama, yang paling kita laksanakan pada saat ini, yakni fi nisfi lailatul Sya'ban, yakni di pertengahan bulan Sya'ban. Mudah-mudahan doa kita senantiasa, keinginan kita, hajat kita senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan yang sangat mulia ini. Adapun keistimewaan yang kelima, bahwasanya di nisfu Sya'ban juga disebut sebagai nisful hayah atau sebagian dari kehidupan, disebutkan Lailatul Hayah atau malam kehidupan. Kenapa dikatakan seperti itu?
Allah Subhanahu wa taala pada malam itu tidak akan mematikan hatinya orang-orang yang beriman kepada Allah. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga orang-orang yang beriman kepada Allah daripada lalai kepada selain kepada Allah. Jadi Allah sendiri yang akan menjaga hati kita sehingga hati kita akan terus ingat kepada Allah, terus menyembah kepada Allah, dan tentunya tidak akan lalai, tidak akan lupa, akan mengerti tentang kewajiban kita sebagai makhluk. Bahkan dalam suatu hadis disebutkan, yakni idza kanat lailatu min Sya'ban lam yamut ahadan. Ketika malam nisfu Sya'ban, Allah tidak mematikan hambanya. Artinya tidak akan ada orang yang meninggal dalam keterangan ini. Bainal maghribi wal isya, di antara maghrib dan isya. Kenapa? Di annahu listighali malakil mauti bi qabdis sahhaki mir rabbil alamin, karena saking sibuknya malaikat menerima catatan amal ibadah kita yang telah dibagikan pada waktu bainal maghrib wal isya. Masya Allah, ini suatu adalah keistimewaan yang telah diberikan kepada kita sebagaimana umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun keistimewaan yang keenam adalah bahwasanya nisfu Sya'ban dikatakan sebagai hari rayanya malaikat-malaikatnya Allah. Karena kalau makhluk kita melaksanakan hari raya itu ada dua, ada Idul Fitri, ada Idul Adha. Lah, sedangkan hari rayanya malaikat-malaikatnya Allah itu ada dua juga. Apa itu? Yang pertama di nisfu Sya'ban, yang kedua di malam Lailatul Qadar, yang insyaallah ini akan kita laksanakan, akan kita arungi bersama di bulan Ramadan yang sangat mulia. Adapun yang ketujuh, nisfu Sya'ban juga dikatakan sebagai malam syafaat. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena pernah suatu saat sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kapan akan engkau berikan syafaat tersebut?" Kemudian Rasulullah menjawab bahwasanya syafaatku akan aku berikan pada bulan Sya'ban. Nah, ini adalah suatu keistimewaan bahwa syafaat Kanjeng Nabi banyak. Karena di dalam syarhuh kitab Sulamit Taufik, yakni Milqadus Sudi At-Tasdiqiyah, bahwasanya ketika menyebutkan syafaat di halaman awal itu disebutkan banyak sekali syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada syafaat Rasulullah, di situ dijelaskan yang paling utama syafaat Rasulullah adalah apa? Adalah pengampunan dosa-dosa kita karena sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.